kesempatan ini untuk kami bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan hari ini, kiranya Engkau melawat kami memampukan kami dengan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya dan mengaplikasikan dalam hidup kami pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kepada kita bersama-sama hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13, kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Satu Korintus pasal 13 ayat yang ke-13, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan yang hari ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Di dalam perenungan hari ini saya memberikan tema keutamaan kasih. Keutamaan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca dalam kesempatan ini, maka inilah sesuatu hal yang selalu mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa iman, pengharapan, dan kasih merupakan hal yang sangat utama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mencatat di dalam bagian ini bahwa dalam kehidupan Kristen, iman, pengharapan, dan kasih adalah sesuatu hal yang sangat esensial. Berbicara tentang hal yang esensial, maka kita berbicara hal pokok, hal dasar, atau sesuatu hal yang sangat perlu di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam kita memiliki iman, pengharapan, dan memiliki kasih yang berasal daripada Kristus. Dan itulah hal utama dalam pengajaran iman kita, dan hal yang paling mendasar dalam iman Kristen, yaitu tentang iman, pengharapan, dan kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita disebut adalah orang-orang yang beriman. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita disebut adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Demikian juga ketika kita menjadi orang percaya, dalam satu titik kita memiliki iman, memiliki pengharapan, kita memiliki kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah lah yang hidup dalam kehidupan kita, yang membawa kita supaya kita memiliki terus beriman kepada Allah, terus memiliki pengharapan. Namun Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam pembacaan kita, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa firman Tuhan bagian ini menekankan kasih dibanding hal esensial lainnya atau hal pokok lainnya? Sementara kalau kita melihat iman dan pengharapan itu adalah setara dengan kasih, dan tidak ada perbedaan di sana. Tetapi dalam ayat ini menekankan satu hal yang sangat penting, perbandingan dari hal pokok atau perbandingan karunia rohani dengan hal pokok dalam iman kita. Apa karunia rohani yang kita dapat lihat? Maka kita dapat melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita lihat di sana. Ayat pertama dan ayat kedua daripada pembacaan kita dari pasal 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia
sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karunia-karunia rohani yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu bisa sirna, bisa lenyap. Tetapi ketika kita memiliki kasih Allah dalam hidup kita, itu tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, kasih itulah yang membawa kita menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun dikatakan firman Tuhan kita memiliki iman yang sempurna, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, sia-sialah iman kita itu. Kalau kita memiliki keterampilan, kemampuan dalam kita memuji, menyembah kepada Allah, dalam kita berdoa, dalam kita melayani, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, sia-sialah keterampilan atau kemampuan kita. Sebab kasih di atas karunia-karunia rohani. Bahkan kasih di atas daripada kedua hal yang esensial dalam kehidupan Kristen, yaitu tentang iman dan pengharapan. Kasih berbicara kepada kasih Allah akan kehidupan kita, bahkan kasih kita kepada Allah, dan itu yang nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Oleh karena itu, ini merupakan satu perbandingan dari pasal 13 ayat 13 ini menjelaskan satu perbandingan antara karunia rohani, yaitu nubuat, bahasa roh, pengetahuan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan merupakan implikasi atau dampak daripada iman, pengharapan, dan kasih. Ternyata lebih daripada itu, kasih lebih daripada iman dan pengharapan, dan daripada karunia-karunia rohani. Kasih itu adalah berbicara tentang kehidupan kita kepada Allah. Sebagaimana di dalam Matius 22, kalau kita melihat di sana ayat 37 sampai 40, maka kasih kita kepada Allah harus dengan segenap hati, harus dengan segenap jiwa, harus dengan kekuatan seluruh aspek hidup kita. Demikian juga kasih kita kepada sesama manusia dan juga kepada ciptaan yang lain. Inti daripada pengajaran Kristen. Kristen mengajarkan supaya kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang memiliki pengharapan. Sebab apa? Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan janjikan kepada kita adalah pengharapan yang tidak mungkin mengecewakan. Amin. Pengharapan yang pasti terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya memberikan pengharapan yang palsu. Kalau Tuhan menjanjikan penyertaan bagi kita, maka Tuhan pasti menyertai kita. Buktinya kita masih bernapas sampai hari ini. Kalau Tuhan berjanji memberkati kita, pasti kita memperoleh berkat. Apa yang kita pakai, apa yang kita nikmati saat ini, itu berkat daripada Tuhan. Kalau kita masih sehat, kuat sampai saat ini, itu berkat daripada Tuhan. Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan berjanji untuk memelihara hidup kita, memberkati segala aspek kehidupan kita, bahkan membawa hidup kita kepada kehidupan yang kekal, itu ya dan amin. Penekanan kasih inilah yang merupakan esensial dalam kehidupan Kristen. Karena berbicara pribadi manusia mengasihi Allah, atau pribadi Allah mengasihi manusia, manusia mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, dan mengasihi ciptaan yang lain. Kasih menjadi sentral daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kasih adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita menjadi anggota jemaat, bahkan di dalam keluarga. Sebab di dalam anggota jemaat, kehidupan kita pribadi memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi dengan ikatan kasih yang berasal daripada Kristus mengikat kita. Kita adalah satu tubuh. Tidak ada hal lain. Atau kaki berbicara, oh saya bukan tangan. Tangan berkata, oh saya bukan kaki, saya bukan kepala, saya bukan mata. Tidak. Kehidupan Kristen adalah kehidupan dalam satu kesatuan. Kita memiliki organ-organ tubuh dalam hidup kita. Kulit tidak bisa berkata, aku bukan rambut. Mata tidak bisa berkata, aku bukan telinga. Tetapi satu kesatuan dalam tubuh kita. Disitulah kita diikat dalam satu kasih
Kristus. Walaupun di dalamnya memiliki perbedaan-perbedaan, ada nama yang berbeda-beda, ada karakter yang berbeda-beda, tetapi satu tujuan kita, karakter kita dibaharui dalam kasih Allah, yaitu dalam iman kita kepada Tuhan, yaitu proses hidup kita terus memiliki pengharapan kehidupan yang kekal, bahwa janji Tuhan ya dan amin, bahkan telah kita nikmati dan terus kita nikmati sampai seumur hidup kita. Baik, iman pengharapan membawa berkat-berkat rohani dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita? Yang dibuktikan di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menyucikan dan menebus hidup kita. Dia telah mati, bukan saat kita telah percaya, bukan saat kita telah baik, bukan saat kita telah menjadi sempurna, tetapi saat kita masih lemah dan masih berdosa. Maka ada banyak orang yang KTP-nya Kristen, atau banyak orang berkata, aku belum siap untuk bertobat sebab aku masih banyak dosa. Pertanyaannya, kapan bisa bertobat kalau dosanya sudah tidak ada lagi? Sebab tidak ada manusia yang sanggup menebus dosanya sendiri. Banyak orang berkata, aku belum siap untuk dibaptis atau untuk terima Tuhan Yesus karena aku masih ini dan itu, dan sampai A sampai Z disebutnya. Pertanyaannya, kapan dia siap untuk percaya Yesus? Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa Kristus telah menanggung segala dosa kita dan telah berkorban bagi kita saat kita masih lemah, saat kita masih berdosa. Justru karena kita masih berdosa, kita memerlukan Kristus. Kita memiliki kasih, dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama-sama sebagai orang percaya. Ya, kita menjadi seorang pribadi. Jika kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, di dalam pekerjaan kita, milikilah kasih yang berasal daripada Allah. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Kristus, Kristus adalah sentral kasih kita. Allah adalah kasih. Oleh karena itu, kasihlah sesama kita. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-40, sama seperti mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita mau dikasihi, bagaimana kita mau diperlakukan, perlakukan juga orang lain seperti yang mau kita lakukan terhadap diri sendiri. Itu sebetulnya adalah hukum kasih, hukum kehidupan Kristen. Simpel dan sederhana. Yang membuat rumit, yang membuat susah seringkali adalah pribadi kita sendiri. Seringkali kita berkata, saya memiliki iman kepada Tuhan, saya memiliki pengharapan kepada Tuhan, tetapi seringkali kita gagal dalam kita mengasihi. Kita gagal dalam mempraktekkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Nggak usah berbicara tentang kasih mengasihi orang lain, mengasihi diri sendiri seringkali juga kita lalai di dalamnya. Misalnya waktunya kita sudah makan, tapi seringkali karena pekerjaan kita masih belum bisa diselesaikan, masih sedikit lagi, kita tunda waktu makan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, maka firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita bersama-sama. Kalau kita memiliki iman, kalau kita berbicara kita percaya kepada Allah, milikilah pengharapan kepada Tuhan dan milikilah kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita aplikasikan kasih sederhana. Oleh karena itu, keutamaan kasih harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Maka berkat-berkat rohani itulah yang kita nikmati, yaitu buah daripada kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, dari sekian pembahasan kita di hari ini, saya memberikan beberapa penegasan kepada kita. Tanpa kasih, semua karunia rohani itu tidak ada artinya dalam hidup kita. Sekali lagi, walaupun kita hebat di dalam memuji Tuhan, melayani, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, semua itu sia-sia. Kemudian, kasih sebagai bukti bahwa kita ini memiliki iman dan pengharapan kepada Allah dalam Kristus. Maka kasih harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, kasih harus diwujud nyatakan. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan dari pasal 13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Apa sebetulnya kasih yang dimasukkan dalam firman Tuhan ini, yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Saya akan bacakan untuk kita sekalian ayat 4. Kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah yang kasih yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang murah hati. Mari kita berjuang bersama-sama dalam ketaatan kita kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, keutamaan kasih sangat penting dalam kehidupan kita, dan milikilah kasih senantiasa dalam hidup kita. Mari kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih lebih pada itu kasih yang menutup bungkus kita, yang terus hidup dalam kehendak dan rancangan daripada Tuhan. Biarlah perenungan hari ini membawa berkat bagi kita pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.